Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Damanik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bisnis Intelijen dan Kualitas Data Terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial. Penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan bisnis intelijen dan kualitas data dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Ini merupakan tugas UAS mata kuliah Bisnis Intelijen yang diampu oleh Ibu Vika Febri Mulyanti, Eskom Mkom. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Pada era digital saat ini, perusahaan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai aktivitas seperti transaksi, kegiatan operasional, pemasaran digital, maupun interaksi dengan pelanggan. Data tersebut sebenarnya dapat menjadi aset strategis bagi perusahaan. Namun, data yang banyak belum tentu langsung memberikan manfaat apabila tidak dapat dikelola dan diolah menjadi informasi yang berkualitas. Salah satu teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola data tersebut adalah bisnis intelijen. Bisnis intelijen ini digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Namun, penerapan bisnis intelijen saja belum cukup. Kualitas data juga menjadi hal yang sangat penting. Karena apabila data yang digunakan tidak akurat, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak relevan, atau tidak tepat waktu, maka informasi yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa bisnis intelijen berfungsi mengolah data menjadi informasi, sedangkan kualitas data menentukan seberapa baik informasi tersebut dapat dipercaya. Dari kondisi tersebut, saya melihat adanya research gap sehingga penelitian sebelumnya banyak membahas pengaruh bisnis intelijen terhadap pengambilan keputusan, tetapi penelitian yang menguji bisnis intelijen dan kualitas data secara simultan sebagai variabel independen terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah bisnis intelijen berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial? Yang kedua, apakah kualitas data berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial? Dan yang ketiga, apakah bisnis intelijen dan kualitas data secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bisnis intelijen terhadap kualitas keputusan manajerial, menganalisis pengaruh kualitas data, serta menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama terhadap kualitas keputusan manajerial. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Variabel pertama dalam penelitian ini adalah bisnis intelijen atau X1. Bisnis intelijen ini merupakan teknologi, aplikasi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Dengan bisnis intelijen, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan membantu manajemen memahami kondisi perusahaan sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan data. Variabel kedua adalah kualitas data atau X2. Kualitas data menunjukkan sejauh mana data dapat digunakan dan dipercaya untuk mendukung aktivitas organisasi. Dalam penelitian ini, kualitas data dilihat dari 5 dimensi, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, relevansi, dan ketepatan waktu. Kemudian variabel Y adalah kualitas pengambilan keputusan manajerial. Keputusan yang berkualitas dapat dilihat dari akurasi keputusan, kecepatan dalam mengambil keputusan, kemampuan menyelesaikan masalah, serta efektivitas keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah yaitu penelitian Munawar dan rekan-rekannya tahun 2021 yang menunjukkan bahwa bisnis intelijen berpengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Dalam penelitian ini juga kualitas data dan kualitas informasi berperan sebagai mediator. Kemudian penelitian Toil dan J. Brown tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem bisnis intelijen menjadi faktor penting dalam mendukung keputusan manajerial yang efektif.
Selanjutnya, penelitian Alsgold dan rekan-rekan tahun 2024 menunjukkan bahwa kapabilitas bisnis intelijen dapat meningkatkan kecepatan dan kelengkapan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa bisnis intelijen memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Namun masih terdapat ruang untuk menguji kualitas data sebagai variabel independen secara langsung bersama dengan bisnis intelijen. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan antara bisnis intelijen dan kualitas keputusan. Selain itu, kualitas data dalam beberapa penelitian lebih sering ditempatkan sebagai mediator atau bagian dari proses bisnis intelijen. Sedangkan dalam penelitian ini, kualitas data ditempatkan sebagai variabel independen atau X2 bersama dengan bisnis intelijen sebagai X1. Kedua variabel tersebut kemudian diuji pengaruhnya secara langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Jadi kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian bisnis intelijen dan kualitas data secara simultan sebagai variabel independen terhadap kualitas keputusan manajerial dalam konteks perusahaan di Indonesia. Kemudian kita masuk ke roadmap penelitian dan kerangka pemikiran. Nah, roadmap penelitian menggambarkan perkembangan penelitian bisnis intelijen dan arah penelitian yang akan dilakukan. Tahap pertama yaitu masa lalu, pengembangan kapabilitas dasar bisnis intelijen dan pengaruhnya pada kinerja organisasi secara umum. Kemudian tahap kedua yaitu sekarang atau baru-baru ini, yaitu fokus peran analitik bisnis intelijen dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan semata. Kemudian yang tahap ketiga, penelitian saat ini, yaitu integrasi bisnis intelijen, kualitas data, dan kualitas keputusan manajerial sebagai kesatuan model empiris. Kemudian kita masuk ke kerangka pemikiran penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu bisnis intelijen dan kualitas data. Sedangkan variabel dependennya yaitu kualitas pengambilan keputusan manajerial kualitas pengambilan keputusan manajerial. Nah, hubungan yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah apakah semakin baik penerapan bisnis intelijen dan semakin baik kualitas data, maka semakin baik pula kualitas keputusan yang dihasilkan oleh manajemen. Maka berdasarkan kerangka tersebut, terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu bisnis intelijen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Hipotesis kedua, kualitas data berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Dan hipotesis yang ketiga, bisnis intelijen dan kualitas data secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Setelah data terkumpul, tahap pertama adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian dapat digunakan. Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Model yang digunakan adalah Y sama dengan konstanta tambah koefisien regresi X1 tambah koefisien regresi X2 tambah E. Dalam model tersebut, Y adalah kualitas pengambilan keputusan manajerial, X1 adalah bisnis intelijen, dan X2 adalah kualitas data. Kemudian untuk menguji hipotesis digunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara simultan, sementara R-square digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah karyawan perusahaan yang menggunakan sistem informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner menggunakan skala like 1-5, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan setuju. Untuk variabel bisnis intelijen, indikator yang digunakan meliputi kualitas informasi, integrasi data, aksesibilitas
informasi, kemampuan analisis, dan ketepatan waktu informasi. Untuk kualitas data, indikatornya adalah akurasi, kelengkapan konsistensi, relevansi, dan ketepatan waktu. Sedangkan kualitas keputusan manajerial diukur melalui akurasi keputusan, kecepatan pengambilan keputusan, efektivitas keputusan, kemampuan pemecahan masalah, dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kita masuk ke keluaran anggaran, target, dan RAB. Untuk iuran penelitian, terdapat beberapa target yang ingin dicapai. Pertama, yaitu untuk menghasilkan laporan penelitian lengkap. Kedua, untuk menghasilkan artikel ilmiah yang siap disubmit pada jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan rekomendasi praktis bagi perusahaan mengenai optimalisasi bisnis intelijen dan peningkatan kualitas data dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, untuk anggaran penelitian, total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp3.300.000 yang digunakan untuk studi literatur, kuesioner, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan, publikasi, serta administrasi dan dokumentasi. Nah, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 1 semester dan pada tahap awal dilakukan studi literatur, identifikasi masalah, menyusun proposal, dan instrumen. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, kemudian penyusunan laporan dan artikel ilmiah hingga tahap finalisasi dan disubmit di artikel. Baiklah, sebagai penutup, penelitian ini berangkat dari semakin pentingnya data dalam mendukung aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Bisnis intelijen dapat membantu perusahaan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, namun manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah bisnis intelijen dan kualitas data dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, baik secara parsial maupun secara simultan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu sistem informasi dan manajemen, serta manfaat praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.